Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Eric Bailly berpisah dengan Manchester United setelah 7 tahun demi bergabung dengan klub Turki Besiktas. Eric Bailly bergabung dengan MU pada tahun 2016 dari Villarreal dan merupakan perekrutan pertama Jose Mourinho saat manajer AS Roma itu melatih The Red Devils. Bek asal Pantai Gading itu berperan krusial saat MU memenangkan 3 trofi pada tahun 2016-2017, meraih Community Shield, Piala Liga, dan Liga Eropa. Eric Bailly mencatatkan 113 penampilan selama 7 tahun di Old Trafford. Musim lalu ia dipinjamkan ke klub Liga Prancis, Marseille, di mana ia tampil 23 kali lintas kompetisi. Manchester United membuat sebuah pengumuman penting baru-baru ini. Mereka resmi mengumumkan nomor punggung gelandang baru mereka, Sofyan Amrabat. Selasa 5 September 2023, Sofyan Amrabat resmi mendapatkan nomor punggungnya di Manchester United. Ia akan mengenakan nomor punggung 4 di skuad Setan Merah. Nomor punggung 4 yang dipilih Amrabat ini sebenarnya baru-baru ini lowong. Nomor punggung ini sudah dikenakan Phil Jones sejak tahun 2011 silam. Namun sang bek sudah resmi meninggalkan MU di musim panas kemarin. Alhasil nomor punggung ini lowong dan tidak ada yang menggunakannya, sehingga nomor ini diambil Amrabat. Bagi Amrabat, nomor punggung 4 bukan nomor punggung yang asing baginya. Memang di level klub, ia tidak pernah mengenakan nomor punggung 4. Ia terakhir kali mengenakan nomor punggung 34 saat membela Fiorentina. Namun Amrabat mengenakan nomor punggung 4 di timnas Maroko, dan nomor ini identik dengannya berkat penampilan apiknya di Piala Dunia 2022 kemarin. Para pendukung Manchester United bisa bernafas lega. Lisandro Martinez dipastikan bebas dari cedera dan bisa membela skuad Setan Merah setelah jeda internasional. Menurut laporan Tidsport, Martinez baru-baru ini menjalani pemeriksaan medis di timnas Argentina. Dari pemeriksaan itu tidak ditemukan masalah cedera pada sang bek. Kondisinya dikabarkan baik-baik saja. Alhasil ia dipastikan bisa membela skuad Albi Celeste di jeda internasional kali ini. Menurut laporan yang beredar menyebut bahwa Martinez kemungkinan tidak diberi jatah bermain terlalu banyak di jeda internasional kali ini. Pasalnya Lionel Scaloni tidak mau ambil resiko memainkan sang bek terlalu lama, karena di jeda internasional ini Argentina memiliki agenda untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi Martinez kemungkinan besar akan dimainkan sebagai pemain pengganti di 2 pertandingan melawan Ekuador dan Bolivia nanti. Sergio Reguilon sempat minta pendapat David De Gea saat hendak pindah ke Manchester United. Obrolan itu berakhir manis karena sang pemain akhirnya yakin hijrah. Reguilon mengaku sudah berbicara banyak dengan David De Gea soal MU. Banyak hal positif yang diterimanya setelah berbincang dengan David De Gea. Reguilon jelas bisa menerima fakta tersebut. Toh ucapan itu keluar dari mulut seorang pemain yang sudah membela Manchester United selama 12 tahun. Menurutnya, De Gea benar-benar meyakinkan dirinya untuk pindah. Ada banyak hal yang disampaikan sang kiper yang membuatnya semakin tertarik. Manajer Manchester United Erik ten Hag nampaknya enggan terlalu lama berpolemik dengan Jadon Sancho. Ia dikabarkan meminta pertemuan 4 mata dengan sang winger untuk menyelesaikan masalah yang ada. Menurut laporan The Daily Mail, Erik ten Hag tidak mau situasi ini berlarut-larut. Ia menilai situasi Sancho ini akan berdampak jelek bagi timnya. Itulah mengapa ia sudah meminta pertemuan 4 mata dengan Jadon Sancho. Ia ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya. Ia akan menjelaskan secara rinci alasan mengapa ia mengkritik Sancho secara terbuka dan Sancho dipersilahkan untuk membela diri.
Dari pembicaraan itu, Ten Hag akan mencoba untuk mencarikan solusi. Menurut laporan yang beredar, Sancho sendiri terancam terkena sanksi dari klub atas perbuatannya itu. Unggahan Sancho itu dianggap telah menimbulkan keributan baik di dalam maupun di luar klub. Jadi ia harus bertanggung jawab dengan kelakuannya tersebut. Ia berpotensi mendapatkan denda potongan gaji sampai diskors dari skuad MU untuk beberapa waktu yang lalu. Anthony merespon kasus yang dituduhkan kepadanya berupa kekerasan secara fisik terhadap mantan pacar. Pemain MU itu mengaku tidak bersalah. Anthony memberikan sangkalannya itu lewat unggahan cerita di akun Instagram pribadinya. Dia menuliskannya secara panjang lebar dalam bahasa Brazil. Kendati begitu, Anthony sedikit menyinggung situasi hubungannya dengan Cavani. Memang sempat tidak baik-baik saja. Hanya saja tidak sampai ada serangan fisik. Anthony menjelaskan masalah itu hanya dilalui dengan cekcok secara verbal. Menurutnya tidak hanya dirinya yang melakukan itu, tetapi juga mantan pacarnya. Terakhir, Anthony menyampaikan dirinya siap untuk bersifat kooperatif dan pihak kepolisian dalam investigasi yang sedang berlangsung. Rumor Jadon Sancho akan pindah ke Arab Saudi nampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Winger Manchester United itu dikabarkan tidak mendapatkan tawaran untuk pindah ke Saudi Pro League. Menurut laporan The Telegraph, tidak ada klub Arab Saudi yang saat ini berminat mendatangkan Sancho. Kebanyakan klub-klub Saudi Pro League sudah menuntaskan aktivitas transfer mereka. Memang ada beberapa klub yang masih mencari tambahan tenaga, namun hampir tidak ada yang mencari winger baru. Jadi transfer Jadon Sancho ke Saudi Pro League kansnya sangat kecil terjadi. Alasan lain mengapa klub-klub Saudi Pro League enggan mendatangkan Sancho karena waktunya sudah mepet. Bursa transfer Saudi Pro League tutup pada hari Kamis, 7 September 2023. Jadi mereka hanya punya 2 hari untuk menyelesaikan transfer Sancho. Tim-tim Saudi Pro League merasa waktu itu terlalu singkat dan mereka enggan melakukan pembelian panik. Jadi mereka lebih memilih untuk tidak mendatangkan Jadon Sancho. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Joao Valhinha. Gelandang Fulham itu berpotensi untuk melanjutkan karirnya di Manchester United. Menurut laporan The Athletic, Erik ten Hag sendiri sangat tertarik untuk memboyong Joao Valhinha ke Old Trafford. Sang manajer dikabarkan terkesan dengan penampilan sang gelandang. Ia melihat sendiri permainan Valhinha saat Fulham berjumpa MU di musim lalu dan ia terkesan kepada sang gelandang. Itulah mengapa Erik ten Hag berminat merekrut Valhinha, terutama karena ia menyiapkan pengganti Casemiro yang usianya sudah tidak muda lagi. Menurut laporan tersebut, MU akan mencoba merekrut Valhinha di tahun 2024 mendatang. Saat ini transfer Valhinha tidak mungkin dilakukan karena bursa transfer musim panas telah ditutup. MU dikabarkan akan menunggu hingga musim panas 2024 untuk memboyong pemain timnas Portugal itu ke tim mereka. Manchester United telah mengumumkan 25 pemain senior yang akan berlaga di Liga Champions musim ini. Tidak ada nama Donny van de Beek di sana. Hal ini diumumkan MU lewat situs resmi mereka pada Selasa 5 September 2023. Seluruh rekrutan baru, termasuk yang didatangkan jelang penutupan bursa transfer seperti Altay Bayindir, Sergio Reguilon, dan Sofyan Amrabat, juga telah didaftarkan. Garnacho yang masih berusia 19 tahun tidak masukkan di daftar ini. Namun penyerang Argentina tersebut bisa bermain dengan status B-list yang berisi para pemain muda jebolan akademi. Van de Beek yang merupakan nama senior yang hilang dari daftar ini. Gelandang Belanda tersebut dikabarkan akan merapat ke Fenerbahce dalam waktu dekat. Bursa transfer di Turki diketahui masih dibuka hingga 15 September mendatang. MU kembali ke Liga Champions musim ini usai absen di musim lalu. Mereka tergabung di grup A bersama Bayern Munchen, Copenhagen, dan Galatasaray. Sebuah tekad diungkapkan oleh Jose Bordalás. Pelatih Getafe itu siap membantu Mason Greenwood untuk kembali ke performa terbaiknya.
Bordalles menyebut bahwa tidak ada gunanya membahas skandal yang menimpa sang striker. Ia fokus pada aspek sepak bola dan karena itulah ia berani mendatangkan Mason Greenwood. Bordalles menilai Greenwood adalah pemain dengan talenta yang istimewa. Ia yakin sang pemain mampu memberikan kontribusi yang besar bagi timnya dan ia siap membantu Mason Greenwood kembali ke performa terbaik. Getafe sendiri baru-baru ini telah menuntaskan semua proses administrasi untuk transfer Greenwood. Sang striker dikonfirmasi akan mengenakan nomor punggung 12 selama 1 musim di Getafe.